Bagian terakhir dari pertemuan kita kali ini akan membahas tentang toggle dan toggle group sekaligus. Ya. Nah, toggle ini sebetulnya nama lain untuk checkbox. Ya, nanti kalau kita tambahkan sebuah toggle, maka dia terdiri dari 3 komponen. Ada background, ada checkmark, dan ada labelnya sendiri. Ya, mari kita coba tambahkan sebuah toggle, UI toggle. Ya, jadinya seperti ini. Nah, sayangnya untuk toggle ini labelnya dia menggunakan teks yang biasa. Ya, jadi kalau teman-teman pengen menggunakan teks Mesh Pro dengan terpaksa labelnya ini harus diganti menggunakan komponennya teks Mesh Pro. Ya, saya nggak akan lakukan hal itu sekarang. Ya, tapi saya akan mengubah toggle-nya ini karena kalau dilihat di sini ukurannya kecil banget ya. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan ini saya scale gitu saja, misalkan 3 kali, ya gambarnya oke. Masalahnya teksnya yang kabur. Ya, ingat untuk teks kita tidak bisa menggunakan skala. Karena kalau diskalakan, jadinya tulisan yang kecil dibesarkan, akibatnya jadi kabur seperti ini. Ya, jadi untuk toggle ada beberapa perubahan yang harus kita lakukan supaya dia bisa kelihatan dengan baik ya. Misalkan saya atur ukurannya jadi sekian sebetulnya. Lalu bisa terlihat bahwa toggle ini punya 2 komponen, 2 child tambahan, ya, ada background, ada checkmark, dan ada labelnya sendiri. Nah, sekarang saya akan memperbesar background-nya. Ya, misalkan saya jadikan 2 kalinya, 40 kali 40, lalu digeser ke sini. Ya, sehingga otomatis untuk labelnya harus geser juga ya. Nah, sama seperti button, ya, background ini bisa kita modifikasi bagian background-nya. Misalkan saya ganti pakai short box, nggak cukup tapi ya, karena ini ukurannya terlalu kecil. Jadi saya akan biarkan apa adanya atau pakai circle ini jadi apa ya? Ya, misalkan pakai circle ini ya. Lalu checkmark-nya sendiri juga bisa diperbesar ya. Misalkan saya perbesar 2 kali juga, 20 kali 20, 40 kali 40, dan checkmark-nya sendiri bisa teman-teman ganti. Ya, sebagai contoh, saya tidak punya checkmark di sini, tapi kebetulan di BOSS ini saya akan buka yang besar ya. Nah, di BOSS ini kebetulan ada semacam silang. Ya, saya akan coba gunakan silang ini untuk menggantikan checkmark-nya tadi. Ya, maka saya akan lakukan image slicing dengan mengganti sprite mode-nya jadi multiple, lalu diedit. Ya, ini apply aja. Nah, saya akan melakukan slicing di tanda silang ini. Ya, misalkan seperti ini, atau ukurannya saya bikin sama aja deh. Ya, supaya dia kotak. 128 kali 128. Ya, misalkan seperti ini. Lalu saya tinggal klik apply. Ya, ini hanya perlu dilakukan kalau image-nya bentuknya adalah spreadsheet ya. Kalau teman-teman punya gambar centang sendiri ya tidak perlu melakukan slicing ini ya. Tapi karena saya tidak punya, maka saya akan dengan terpaksa harus nge-slice dulu. Nah, berikutnya silangnya ini tinggal saya gantikan ke checkmark. Ya, jadilah sebuah toggle yang baru ya.
dengan menggunakan silang. Perubahan berikutnya, saya tinggal ganti ukuran fontnya si label, ya, mau pakai base fit, boleh. Ya, saya akan biarkan pakai base fit aja ya. Maka toggle yang baru ini sudah siap dipakai. Ya, labelnya tinggal diganti aja, misalkan ini pakai keju. Ya, misalkan ini adalah checkbox, apakah Anda kepingin topping keju misalnya, pesan pizza kali ya. Ya, kalau sudah punya dasarnya, nanti ini tinggal dipakai berkali-kali ya, tinggal diduplikat aja, Ctrl D, untuk bisa membuat yang lain ya. Daripada teman-teman bikin UI toggle lagi, sorry kok slider. Ya, daripada menggunakan UI toggle lagi, nanti harus ngedit-ngedit lagi ya. Duplikat aja. Nah, eventnya yang dimiliki oleh toggle adalah onValueChanged. Ya, dia akan dijalankan otomatis ketika nilai toggle-nya berubah dari nyala ke mati dan sebaliknya. Nah, eventnya ini punya satu parameter boolean, yaitu nilai sekarang, keadaan checkbox-nya sekarang. Ya, jadi contohnya seperti ini, saya akan tambahkan sebuah method ya untuk mentoggle musik misalkan ya menggunakan background musik. Saya akan ganti teksnya aja, ini menjadi musik. Ya, lalu di scriptnya UI coba, saya akan tambahkan public void toggle musik. Dengan parameternya adalah boolean. Ya, untuk saat ini karena kita belum belajar audio, maka tidak ada yang bisa kita lakukan sih. Saya akan print aja deh. Tombol printnya adalah gini deh. Kalau value-nya ini benar, maka saya akan print tombol musik dinyalakan. Tapi kalau dia false, maka saya akan print musik dimatikan. Ya, nanti kalau sudah belajar audio, kita akan belajar betulan gimana caranya menyalakan atau mematikan musik. Ya, nah berikutnya cara menambahkan event sama seperti button ya, tinggal dicari. Di sini onValueChanged, tambahkan, drag and drop UI helper-nya, pilih script UI coba. Nah, di sini harus hati-hati. Ya, sekarang ada dua buah bagian pada daftar method yang tersedia. Ya, ada dynamic boolean dan ada static parameters. Ya, khusus beberapa komponen user interface nanti yang eventnya punya parameter, ya lebih disarankan menggunakan yang dynamic boolean. Ya, kenapa? Kalau kita menggunakannya static parameter, ya artinya kita ngeset nilai parameternya dengan apapun yang ada di sini. Kok tombol diklik, sorry. Toggle musik. Ya, nanti ada option untuk memberikan nilai pada parameternya, dan itu nilainya selalu tetap. Ya, di lain pihak, kalau kita ingin supaya nilai parameternya itu otomatis menyesuaikan dengan keadaan komponen user interface-nya sekarang, maka gunakanlah yang dynamic. Ya, dynamicnya bisa dynamic boolean, bisa dynamic string, bisa dynamic float nanti. Ya, itu sangat tergantung pada komponen user interface-nya. Kalau di toggle, kita diberinya dynamic boolean.
Ya, jadi saya akan pilih yang toggle musik, tapi yang dynamic boolean. Lalu saya akan tes sekarang. Ya, perhatikan di konsol, kalau toggle musiknya saya matikan, maka dia muncul musik dimatikan. Kalau toggle musiknya saya klik sekali lagi, maka dia ngomong musik dinyalakan. Ya, jadi itu kegunaannya event on value changed. Ya, ingat ya, nanti pilihlah yang dynamic boolean ya, dan bukan yang static parameter. Nah, berikutnya untuk radio button ya, seolah-olah tidak ada di Unity. Jadi kalau saya klik UI terus nyari radio button nggak nemu, ya. Apakah berarti radio button itu tidak ada di Unity? Ada. Ya, kita menggunakan yang namanya toggle group. Nah, toggle group ini sebetulnya cuma komponen alias script saja. Ya, jadi kita tidak bisa mencari di klik kanan UI sini. Ya, tidak ada namanya toggle group, tapi mengaturnya adalah menggunakan tombol add komponen. Ya. Nah, secara tampilan memang kelihatan masih seperti checkbox, ya. Tapi dengan menggunakan pengetahuannya tadi ya, kita sudah bisa mengganti background dan check mark-nya sendiri, ya. Sebetulnya sangat dimungkinkan untuk membuat radio button. Nah, jadi cara menggunakannya toggle group, kita akan menggunakan bantuan satu buah game objek kosong yang diberi komponen toggle group ini. Ya, setelah itu untuk sekelompok toggle yang ingin dijadikan radio button, kita harus mengatur properti grupnya ke game object tersebut. Ya, caranya seperti ini. Buatkan satu buah game objek kosong. Ya, misalkan ini saya beri nama ini grup untuk apa ya? Misalkan jenis kelamin deh. Ya. Setelah itu add komponen di UI itu ada toggle group. Tambahkan aja. Ya, tidak perlu ngatur setting apapun, ya, biarkan aja apa adanya. Nah, setelah itu saya perlu membuat beberapa toggle lain ya. Saya akan beri ini toggle pria. Dengan teksnya diganti, ini jadi pria. Sorry. Ya, lalu tinggal diduplicate. Saya beri nama ini toggle wanita. Teksnya juga diganti menjadi wanita. Oke, toggle-nya siap. Ya, cuman kalau dijalankan sekarang, ya ini belum berperilaku seperti checkbox. Seperti radio button ya. Mereka masih bisa dinyalakan dan dimatikan secara independen. Nah, waktunya menggunakan toggle group yang kita atur tadi. Caranya adalah langsung aja dipilih kedua toggle grupnya, kedua toggle-nya yang mau dikelompokkan jadi satu. Ya, setelah itu scroll sampai ketemu properti namanya group. Nah, dia minta toggle group, maka tinggal drag and drop aja si grup jenis kelaminnya ke sana. Ya, lalu saya akan atur is on-nya dua-duanya mati terlebih dahulu. Ya, tidak usah khawatir kalau di scene ini kelihatannya kok masih nyala ya. Tapi sebetulnya ketika kita run, ya maka karena sekarang ini sudah jadi grup, si Unity akan
otomatis menyalakan salah satu. Ya, dan sekarang saya bisa pilih betulan hanya salah satu saja. Nah, kalau mau membuat tampilannya mirip sama radio button kayak di C# ya, berarti tinggal ganti background dan mengganti checkmark aja. Ya, ini bisa kita lakukan tanpa aset custom sebetulnya. Ya, untuk source image itu saya bisa search di bawah, itu ada lingkaran knob. Ya, namanya knob, saya akan jadikan dia sebagai source image-nya dari background. Ya, sehingga keluarnya seperti ini. Lalu si checkmark ini ukurannya tinggal dikecilkan aja. Misalkan 30 kali 30 ya, atau disesuaikan nanti. Dan saya juga bisa memilih background yang sama, knob, cuman warnanya tinggal diganti hitam. Ya, jadi penampilannya seperti itu, karena sekarang lagi off, tidak kelihatan. Tapi kalau saya on kan, nah jadilah kurang lebih seperti radio button. Ya, tinggal disesuaikan aja, misalnya seperti ini. Ya, maka jadilah seolah-olah dia adalah radio button. Ya, walaupun dalam penerapannya dia adalah toggle. Ya, yang membedakan dengan toggle biasa adalah dia dikelompokkan dalam satu toggle group. Ya, jadi saya rasa sampai sini dulu untuk pekan ini ya. Kita sudah mempelajari komponen visual. Ya, semua komponen visual, ada teks, ada TextMesh Pro juga, ada image, ada mask, ada UI effects, dan ada panel. Ya, sementara itu untuk komponen visualnya kita baru bahas bagian, ya kita baru membahas button, toggle, dan toggle group. Pekan depan kita akan lanjutkan untuk komponen interaktifnya, ya ada drop down, ya ini sama dengan combo box kalau di C#. Kemudian ada lagi slider, bisa dipakai untuk slidernya volume misalkan. Lalu ada input field, ya supaya user bisa memberikan input berupa teks. Dan terakhir ada scroll view, ya bisa digunakan untuk membuat panel yang isinya jauh lebih besar dibandingkan layar yang tersedia. Ya, itu untuk pekan depan. Untuk sekarang sampai sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar di bawah atau bisa ditanyakan langsung di Google Hangouts ya di grup chat seperti biasanya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pekan depan.